Dijuluki rumah paling misterius di California, rumah Winchester memiliki 160 kamar, ribuan pintu, di mana satu pintu kecil yang begitu dibuka bisa mengakses 30 kamar lainnya. Hiya, I'm so happy to see you here. Welcome to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yuvi, dan hari ini aku mau menceritakan tentang rumah misteri Winchester. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri, sedangkan di channel Yuvi Panti aku upload gossip celebrity dan juga gossip YouTuber. Anyway, sekarang kita bakal ngomongin tentang rumah dengan ribuan pintu tersebut ya. Oke, sebelum kita ngomongin tentang rumah Winchester, lebih baik kalau kita tahu dulu siapa pemilik rumah ini. Nah, pemiliknya adalah seorang wanita yang bernama Sarah Lockwood Pardee. Dia lahir pada tahun 1839 di New Haven, Connecticut, Amerika. Keluarganya itu biasa aja ya, nggak tajir. Tapi ketika dia berusia 23 tahun, tepatnya pada tahun 1862, dia menikah dengan seorang laki-laki yang sangat tajir sekali. Namanya adalah William Winchester. Dia adalah pewaris perusahaan senapan yang bernama The Winchester Repeating Arms Company. Yang membuat mereka sangat cocok dengan satu sama lain adalah karena mereka tuh sama-sama pendiam, dan si Sarah itu juga adalah seorang yang sangat private sekali. Ini membuat William sangat suka dengan dia, dan gak lama setelah mereka menikah, Sarah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Annie. Tapi dalam kurun waktu 1,5 bulan aja Annie meninggal. Ini membuat Sarah dan William sangatlah sedih ya, dan tampaknya mereka trauma banget karena mereka sampai meninggal pun mereka nggak punya anak lagi gitu. Oke, 15 tahun setelah Annie meninggal, ketika William berusia 42 tahun, dia juga meninggal akibat penyakit tuberkulosis. Nah, ketika si William meninggal ya, Sarah sangat sedih banget. Dia kehilangan orang tercintanya. Tapi I guess satu hal yang bikin dia bisa move on dan juga bikin dia bisa merasa a bit better, maybe I don't know, untuk orang lain mungkin a lot better ya. Tapi perusahaan senapan milik suaminya itu semua diwariskan ke si Sarah. Jadi artinya Sarah sekarang jadi janda yang sangat-sangat tajir banget gitu. Tapi tampaknya ini tetap membuat Sarah sedih ya. Dia kan tinggal di Connecticut nih. Dia selalu mikirin tentang suaminya. Setelah 4 tahun lewat, dia ngerasa mendingan aku pindah deh ke tempat baru gitu, suasana baru untuk memulai hidup baru gitu. Karena kalau misalnya aku di Connecticut terus, I'm sad gitu kan. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pindah ke California, tepatnya di San Jose, di mana dia membeli tanah sebesar 40 hektar, dan di tengah-tengah tanah besar itu ya ada sebuah rumah yang besar juga. Ketika Sarah membeli rumah itu, dia nggak berencana untuk ambrukkan rumah tersebut lalu bangun kembali. Dia lebih memilih untuk renovasi. Dan Sarah ini juga memang dari dulu dia suka banget renovasi rumah. Buktinya di rumahnya yang dulu di Connecticut, dia juga sering sekali melakukan renovasi. Nah, mungkin untuk kebanyakan orang ya, renovasi itu kan mungkin dilakukan 1 kali per 10 tahun atau 1 kali per 5 tahun lah ya. Bedanya dengan Sarah adalah dia melakukan renovasi itu selama 38 tahun berturut-turut di rumah yang sama. Makanya ada banyak sekali pintu, ada banyak sekali jendela, ada banyak sekali kamar tidur. Tapi kenapa ada sebanyak itu? Emangnya siapa aja sih yang tinggal di sana? Padahal nggak banyak orang yang tinggal di sana. Kadang tuh paling ada
ada saudaranya yang tinggal nggak berapa lama, kalau nggak ada temannya yang paling tinggal beberapa bulan. Tapi tetap aja angkanya itu nggak sampai 160 orang yang tinggal di sana. Tapi kenapa kamarnya itu ada sebanyak itu dan jendelanya aja itu ada 10.000 gitu loh, kayak for what? Nah, ada banyak orang yang memiliki konspirasi teori ya, kalau alasan kenapa si Sarah ini membangun banyak sekali jendela, pintu, kamar untuk menyiasati roh-roh yang menghantui dia. Oke, konon katanya ya, nggak tahu kata siapa, kata banyak orang aja gitu, si Sarah itu dia pergi ke seorang orang yang pintar ya, ataupun orang yang spiritual gitu, dan orang spiritual itu bilang kepada Sarah, kamu itu dihantui banyak orang. Jadi karena kamu itu adalah pemilik perusahaan senapan, banyak sekali orang yang meninggal karena senapan yang kamu produksi. Makanya orang-orang itu dendam sama kamu dan menghantui kamu. Satu-satu solusinya adalah kamu harus membangun banyak sekali pintu, tangga, dan kamar supaya kamu bisa bersembunyi dari hantu-hantu itu, supaya hantu-hantu tersebut tidak bisa mencari kamu ketika kamu tinggal di rumah gitu kan. Nah, mendengar itu, mau nggak mau Sarah pun memulai proyek renovasinya, dan ini berlangsung selama 38 tahun, dimana bangunannya itu ada 7 lantai ya. Dan beneran si Sarah itu menggunakan budget yang luar biasa sekali, yaitu 79 miliar rupiah for that house. Okay, so amazing. Anyway, aku nggak tahu apakah teori ini benar atau enggak, tapi yang jelas orang-orang yang sudah melihat dan juga mengetahui sejarah rumah si Sarah ini tahu kalau di dalam rumahnya itu ada sebuah kamar pemanggilan arwah gitu loh, khusus kamar supaya si Sarah itu bisa berkomunikasi dengan roh. Tapi satu hal yang menjadi fakta adalah dari tahun 1861 sampai 1865 ada terjadi perang saudara di Amerika, di mana karenanya adalah perang, banyak sekali orang yang kehilangan saudara mereka. Tren pemanggilan arwah pun dimulai di sana karena ada banyak sekali orang yang ingin berkomunikasi dengan orang kesayangan mereka yang sudah meninggal. Jadi, kalaupun si Sarah itu benar-benar memanggil arwah secara reguler, saking dia seriusnya ya, sampai dia punya kamar yang khusus untuk pemanggilan arwah, ini pun adalah hal yang wajar-wajar aja di saat itu gitu. Nah, tapi di kamar pemanggilan arwah itu ada beberapa hal yang aneh. Jadi, salah satu halnya adalah untuk mengakses ke kamar pemanggilan arwah ini, kamu hanya bisa mengakses dengan satu pintu aja. Tapi kamu bisa keluar dengan 2 pintu yang berbeda. Jadi kayak ada 2 pintu yang khusus untuk keluar. Tapi ujung-ujungnya kamu juga cuma boleh pakai 1 pintu aja. Karena dia tuh kayak langsung tembus ke wastafel dapur di lantai 1. Jadi salah satunya cara buat kamu bisa keluar dari kamar itu adalah dengan mengakses pintu kedua yang kalau kamu buka itu masuk ke walk-in closet kamar lainnya. Nah, satu hal lagi yang juga aneh dari kamar pemanggilan arwah ini adalah ada jeruji besi di jendela kamar tersebut. Beda dengan jendela-jendela lain di rumah Winchester yang kalau kamu lihat itu didekorasi dengan kaca berwarna yang cantik dan juga mahal banget, oke? Selain itu, kamar pemanggilan arwah ini memiliki 13 gantungan baju. Iya, padahal kan yang masuk itu paling cuma si Sarah aja ya, dan juga mungkin pembantunya yang bersihin-bersihin kamar itu. Tapi ada banyak sekali gantungan baju di sana, atau mungkin ya setelah aku mikir-mikir lagi, mungkin aja dia melakukan pemanggilan arwah yang seperti kita lihat-lihat di TV gitu loh, yang duduk di meja bundar, terus kayak ada maybe 10 orang atau enggak 8 orang yang kayak pegangan tangan, terus ada lilin di tengahnya untuk panggilin arwah. I don't know. Anyway, hal lain yang membuat rumah misteri Winchester ini misterius adalah pemiliknya, yaitu si Sarah. Dia tuh suka sekali dengan angka 13. Makanya ada 13 gantungan baju di kamar pemanggilan arwah, ada 13 kamar untuk mandi, beda ya kamar mandi dan juga kamar untuk toilet, ada 13 batu bata di beberapa perapiannya, dan ada 13 bagian di surat warisannya. Oke,
Oke, sekarang aku bakal ngebahas. Jadi uang 79 miliar rupiahnya itu untuk renovasi apa aja sih? Apa aja sih yang ada di dalam rumah misteri Winchester ini? Nah, ada 10.000 jendela, 47 perapian api, 160 kamar, 3 ruang makan, 6 dapur, 40 tangga, dan ada tangga-tangga kecil yang orang kira itu untuk roh. Karena anak tangganya itu sangatlah pendek banget ya, dan tangganya itu sempit banget, seakan-akan kalau misalnya 2 orang turun itu kayak nggak bisa gitu. Nah, salah satu tangga yang aneh itu adalah tangga yang dari lantai 1 ke lantai 2. Dan tangga ini meskipun hanya memiliki 44 anak tangga aja, tapi dia ada banyak sekali belokan gitu loh, kayak ada 7 belokan gitu. Bayangin kayak kalau misalnya kamu naik juga pastinya kayak pusing banget. Cuman ya ada penjelasannya gitu loh dari ini. Jadi si Sarah ini kan dia punya penyakit artritis ya, dan kalau kamu tahu orang yang menderita penyakit artritis, mereka punya kesulitan untuk berjalan dan melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kaki si Sarah itu sakit kalau misalnya turun tangga. Jadi mau nggak mau arsiteknya ataupun pekerjanya membangun tangga yang pendek-pendek banget supaya Sarah bisa jalan. Selain itu juga Sarah memiliki 3 lift di rumahnya supaya dia bisa dengan gampang naik dari lantai 1 ke lantai 7, dari lantai 7 ke lantai 2 gitu. Tapi penyakit artritisnya ini nggak menjelaskan kenapa ada banyak sekali ya tangga-tangga yang dibangun di rumah Winchester ini. Kalau kamu turun ya, itu kamu langsung hadapnya dinding, nggak ada kamar lain, nggak ada pintu lagi gitu loh, kayak beneran buntu aja. Selain itu juga ada banyak sekali pintu yang begitu dibuka juga dinding doang gitu loh, kayak beneran nggak ada kamar. Apakah benar kalau si Sarah ini berusaha untuk menghindar dari hantu-hantu, supaya kalau misalnya hantu yang mungkin buka pintu terus kayak buntu? I don't know guys, bisa nggak sih hantu buka pintu? Anyway, ada satu lagi teori yang menurut aku bisa menjelaskan kenapa kesalahan-kesalahan ini terjadi ya. Nah, si Sarah ini kan dia hidup sendiri, dia nggak punya anak, dan dia suka sekali dengan renovasi. Mungkin nggak sih dia renovasi sampai setengah gitu ya, terus ternyata arsiteknya datang ke dia, oh my god bu, ternyata aku salah, ini tuh buntu, nggak ada kamar lain yang bisa mengakses dari pintu ini. Dan karena Sarah juga tajir, dia juga sudah tua, dan dia juga orangnya baik sekali sama pekerjanya. Nanti aku bakal jelasin how is she that kind to her employee. Dia mungkin kayak oke-oke aja gitu, mungkin dia rasa ya udahlah nggak apa-apa, aku juga nggak bakal turun tangga ini, kamu paling tinggal tandain aja gitu kalau misalnya tangga ini tuh buntu ya, kamu misalnya nggak tahu kayak bikin 2 goresan di samping pintu or something supaya aku tahu gitu. But anyway, I don't know, ini hanyalah teori aku doang ya. Tapi yang jelas si Sarah itu dia beneran baik banget sama pekerjanya. Jadi setiap kali dia meng-hire satu orang gitu ya, kebanyakan dia bakal beliin rumah untuk pekerjanya supaya keluarga pekerjanya itu bisa tinggal di sana dan juga bisa baik-baik kerja sama dia. Selain itu dia juga ada pasang sebuah dekorasi runcing gitu di ujung tangga ya, supaya nggak ada debu yang masuk di corner tangga tersebut. Jadi pembantunya itu nggak usah repot-repot asik sapu-sapu sudut tangga yang susah dibersihin gitu loh. Jadi ini adalah hal-hal kecil yang menurut aku menunjukkan banget kalau Sarah itu adalah seorang perempuan, seorang bos yang baik banget sama pembantunya. Nah, kan awalnya rumah tersebut ada 7 lantai ya. Tapi karena di tahun 1906 terjadi gempa besar-besaran di San Jose, rumah tersebut ambruk sehingga rumah itu akhirnya hanya sisa 4 lantai aja. Dan karena alasan safety juga, akhirnya si Sarah nggak ngebangun ulang rumah tersebut jadi 7 lantai lagi. Nah, ketika Sarah berusia 82 tahun, iya, dia meninggal akibat gagal jantung di kamar tidurnya. Sehingga sampai hari ini ya, kalau udah boleh touring ke rumah Winchester, mereka tuh suka banget sama kamar tidurnya. Karena kamar tidurnya tuh selain cantik juga, I guess, angker gitu loh. Jadi orang-orang yang suka dengan hal-hal mistis suka banget di kamar tidur si Sarah. Anyway, sampai hari ini rumah misteri Winchester masih ada ya, masih bagus banget. Dan karena pandemi, orang-orang yang ada di San Jose nggak bisa masuk ke dalam rumahnya, tapi mereka bisa jalan-jalan di taman luar rumah Winchester. Dan ya guys, itulah ending dari rumah misteri ini. Menurut kamu apakah
apakah rumah itu bener-bener ya banyak hantunya, apakah konspirasi teori kalau si Sarah itu dihantui banyak sekali roh makanya dia bangun rumah tersebut. Aku pengen tahu opini kamu di comment section di bawah. Untuk aku sih personally aku percaya kalau ya lebih logika gitu loh, kayak nggak gitu mungkin aja ada banyak sekali orang yang dendam sama si Sarah untuk ngehantuin dia. Kalau itu benar ya, kenapa cuma Sarah doang yang dihantui? Gimana dengan pemilik perusahaan senapan lain? Kenapa mereka nggak membangun rumah dengan ribuan pintu, dengan ribuan jendela gitu ya, dengan tangga yang buntu? Ya, anyway, thank you so much for watching. Hari ini aku pakai lipstick dari Huda Beauty dan ini adalah matte lipstick. Warnanya adalah Wedding Day, sedangkan matte lashes ini tuh dari Ahura Lash, tipenya adalah Mykonos. Check it out karena di bulan ini Ahura Lash itu lagi ada promo besar-besaran. Aku udah leave linknya di description box di bawah. Anyway, stay safe, stay beautiful, stay handsome, and I will see you in my next video. Bye!